Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Ruang Pustaka. Kali ini kita akan membahas tentang teknik membaca scanning. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Apa itu teknik membaca scanning? Nah, sama dengan teknik membaca skimming, teknik membaca scanning juga merupakan sebuah teknik membaca cepat. Teknik membaca scanning biasa disebut dengan teknik memindai. Teknik membaca ini berguna untuk mencari beberapa informasi secepat mungkin dan tentunya akurat. Teknik ini sangat berguna ketika kita ingin mendapatkan informasi atau data yang kita perlukan secepat mungkin. Jadi, teknik ini merupakan sebuah teknik membaca yang efektif dan efisien. Perlu kalian ketahui, teknik membaca scanning sudah kita terapkan di kehidupan keseharian kita, baik lewat perantara alat ataupun kita sendiri yang melakukannya. Contohnya, ketika kalian mencari kontak telepon di telepon genggam kalian, pasti yang kalian lakukan adalah mencari daftar kontak pada bagian nama sesuai abjadnya. Jika kalian mencari kontak teman kalian yang berawalan huruf M, tentu kalian tidak akan mencarinya atau membaca satu persatu mulai dari abjad A, melainkan langsung melompat ke abjad M. Atau justru kalian langsung saja mengetik di kolom pencarian. Nah, itulah yang dinamakan teknik memindai. Contoh lainnya, ketika kalian mencari nama kalian di daftar kehadiran, apakah kalian membaca nama yang tertera di daftar satu persatu? Tentu tidak kan? Kalian pasti akan melihat langsung ke abjad sesuai awalan nama kalian, atau melihat nomor induk yang kalian miliki. Contoh lainnya, ketika kalian membuka kamus, tentu kalian tidak akan membaca kata demi kata untuk menemukan kata yang kalian cari. Kalian tentunya akan mencarinya berdasarkan abjad di kamus. Barusan adalah pengertian dari teknik membaca scanning. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapannya. Saya cukup memberi kalian 2 langkah untuk menerapkannya. Yang pertama, bentuk materi bacaan. Bentuk materi yang dimaksud meliputi 3 jenis, yaitu berdasarkan alfabet atau abjad, berdasarkan kronologis, dan berdasarkan kategori. Berdasarkan alfabet, contohnya adalah kamus. Kamus adalah sebuah buku yang berisikan arti dari kata-kata dasar sebuah bahasa, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata-kata yang dimuat disajikan berdasarkan alfabet mulai dari A sampai Z. Jadi, kalian sudah mengerti, ketika kalian membuka kamus, yang kalian harus lakukan adalah langsung menuju pada awalan alfabet atau abjad kata yang kalian cari. Berdasarkan kronologis. Contohnya adalah daftar isi sebuah buku. Nah, pada daftar isi tentu memuat informasi dari isi buku yang akan kita baca. Kita hanya perlu melihat daftar isi tersebut untuk memudahkan kita mencari informasi yang kita inginkan. Daftar isi selalu disajikan berdasarkan urutan tulisan di dalam buku dan berdasarkan halamannya. Jika kita hendak mencari bagian A pada bab 3, kita hanya perlu melihat daftar isi bagian tersebut terdapat pada halaman keberapa. Nah, dengan cepat kita akan menemukan bagian tersebut. Berdasarkan kategori. Contohnya adalah buku panduan manual. Di dalam buku panduan sudah disusun berdasarkan kategori-kategori, seperti buku panduan laptop. Di dalam buku panduan akan disajikan berdasarkan langkah-langkah penggunaan. Seperti jika kalian ingin mengoperasikan laptop, di dalam buku akan disajikan dengan judul langkah mengoperasikan atau judul lainnya yang serupa. Tentu, kalian hanya perlu mencari bagian panduan untuk mengoperasikannya tanpa membaca bagian lainnya karena tujuan kalian adalah ingin mengoperasikannya. 2. Kata kunci. Dalam penerapan teknik membaca scanning,
Yang kalian perlukan adalah kata kunci. Seperti mencari kata di kamus, kalian memerlukan kata kunci yaitu alfabet pertama dari kata yang kalian cari. Atau kalian ingin mencari nama kalian di daftar nama, kata kunci yang harus kalian gunakan adalah nomor induk atau alfabet pertama dari nama kalian. Nah, mudah bukan untuk menerapkannya? Selamat mencoba! Buat waktumu lebih berharga dan lebih bermakna dengan menerapkan teknik membaca scanning. Bye-bye! Selalu ingat ruang pustaka.